Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnah Dr. Abi Uda Ma ba'du kala Sayyidina Imam Al-Arif Billah bin Uthaylah Sakandiri rahimallahu rahmatal abrar Wa amadana bimadadil wafir bidarain amin. Sayyidina Imam Ibn Uthaylah Sakandari, beliau mengutip sebuah hadis. Beliau menyebutkan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aktsaru ma yadkhulun nas al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga?" Yang pertama kata Rasulullah adalah taqwallah, yang kemarin kita bahas, ya. Taqwallah. Kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, definisi daripada taqwallah itu ringkas sebetulnya. At-taqwa adalah yang pertama al-khaufu minal jalil, yaitu merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang itu kalau dikatakan orang kalau takut kepada Allah, maka Allah jadikan dirinya tidak takut atas apapun, justru yang lain akan takut kepada dirinya, termasuk hewan buas sekalipun. Tapi kalau dia tadi itu enggak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dijadikan oleh Allah dirinya tadi itu orang yang takut atas hal apapun. Jadi kalau dia ini takut sama Allah, orang takut sama Allah. Ada yang diperintahkan oleh Allah, takut ketinggalan, dia kerjakan. Apa yang Allah larang, ditinggalkan, dia takut sama Allah. Maka itu dijadikan dirinya oleh Allah orang yang tenang, orang yang aman, bahkan segala hal makhluk yang lain itu takut kepada dirinya. Makanya para wali itu ya yang cerita banyak sekali. Di antaranya yang jewer singa tadi itu, singa aja takut kepada orang tersebut. Tapi kalau merasa aman, tidak takut sama Allah. Jadi sholat, tidak ada urusan, misalnya puasa nggak puasa. Kemudian misalnya menzalimi orang lain, atau misalnya kurang ajar sama orang tuanya, dia nggak ada takut sama sekali sama Allah, maka Allah jadikan hatinya itu penuh dengan ketakutan. Takut sama orang, takut sama ini, takut sama itu, takut jabatannya terganggu, takut hartanya berkurang, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai disebutkan dalam hadis, ya, tidaklah dua hal ini terkumpul di dalam hati hambaku secara bersamaan. Dia tidaklah berkumpul khaufen wala amnen, dua rasa takut atau dua rasa aman. Kalau hambaku itu merasa takut kepadaku di dunia, maka aku akan buat aman dia nanti di akhirat. Ketika di dunia takut sama Allah, maka nanti setelah wafatnya Allah hilangkan itu rasa takut, Allah kasih keamanan, kenyamanan, ketentraman. Tapi fa'in aminani fid dunya, kalau dia tadi itu merasa aman kepadaku ketika di dunia, wis aman, wis Allah tidak begitu tidak ditakuti, maka Allah akan jadikan dirinya untuk merasa gelisah, merasa takut kelak pada hari kiamat. Waliyatubillah min dzalik. Takwa kata Sayyidina Ali al-khaufu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, yaitu mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Kemudian al-qana'atu bil qalil, menerima pemberian Allah yang sedikit. Sesedikit apapun pemberian dari Allah diterima. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tamak, ya, tidak tamak, qana'ah. Kemudian yang terakhir, wal isti'dad li amir rahil, yaitu mempersiapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemarin sudah kita bahas takwa ini. Kemudian yang kedua adalah wa husnul khuluq, dan perangai yang bagus, ya, karakter yang bagus. Karena emang al-khuluq itu dikatakan sama ulama, al-khuluq itu malakah tasduru anhu al-af'al bisuhulah, yaitu sebuah karakter, sebuah watak yang dengan watak tersebut perbuatan itu akan berlaku dengan sangat mudah sekali. Karena itu sudah karakternya, mau gimana lagi? Misalnya, contoh paling ringan saja, ada orang yang akhlak betul kepada orang tuanya. Akhlak luar biasa. Ya. Dia mencium tangannya orang tuanya.
bahkan dicium kakinya tadi itu, kaki orang tuanya dicium. Mungkin kalau orang yang tidak biasa kaget, kaget ya, Masya Allah ya, kakinya orang tuanya dicium. Kakinya orang tuanya dicium. Tapi karena itu sudah akhlaknya dia, akhirnya hal tersebut keluar bisuhulatin, dengan sangat gampang sekali. Karena akhlaknya memang seperti itu. Kebalikannya, ada orang yang kurang ajar sama orang tua. Ya, berani bentak orang tuanya misalnya. Berani bentak. Orang yang tidak pernah membentak orang tua bakal merasa aneh apa tidak melihat kayak gitu. Duh, ini dibentak orang tuanya. Apa-apaan ini top ini sudah. Apa tidak takut kualat luar biasa nih. Jimatnya dibentak misalnya. Tapi orang yang biasa seperti itu, biasa nada tinggi dengan orang tua, dia akan merasakan itu bisuhulatin, dengan sangat mudah sekali. Sehingga karakter tersebut, jika memang baik, seperti sabar, seperti kedermawanan, seperti penghormatan, maka disebut dengan khuluqan hasanan, akhlak yang baik. Tapi jika jelek, seperti mudah marah, kemudian pelit, kikir, kemudian sombong misalnya, maka disebut akhlak yang sayyi'an, akhlak yang jelek. Ya, Sayyidina Wahab beliau mengatakan sebetulnya akhlak itu bisa dibentuk. Akhlak itu bisa dibentuk. Beliau mengatakan, "Ma takhallaqa 'abdun bi khuluqin arba'ina sabahan illa ja'alallahu lahu dzalik tabi'atan fi." Tidaklah seorang hamba itu mengerjakan satu akhlak, membiasakan selama sampai 40 hari, melainkan hal tersebut akan menjadi habit, akan menetap kepada dirinya, akan menjadi tabiat kepada orang tersebut. Mungkin ada orang yang tidak biasa ketika mau keluar atau pulang rumah salaman kepada orang tuanya. Tapi harus dipaksa. Karena dikatakan fal khuluqul hasan yuktasab. Akhlak yang baik itu dicari. Itu dicari, harus dengan usaha. Ya, harus salaman dengan orang tuanya tadi itu. Ketika mau keluar rumah, ketika datang daripada pergi, ya sehari mungkin merasa aneh ini. Mungkin orang tuanya pun kaget dulu, ada apa ini ya? Kok tidak pernah salaman, ini tahu-tahu salaman. Seneng, tapi bakal kaget. 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 40 hari, itu akan menjadi tabiatnya dia. Sekiranya, kalau kemudian dia mau pergi atau baru sampai kepada rumah orang tuanya, nggak salaman, itu merasa ada yang sangat-sangat kurang sekali. Nah, itu berarti tanda-tandanya itu sudah menjadi tabiat itu. Itu hal yang sangat baik sekali. Hal yang sangat baik sekali. Ya. Kalau kita lihat di pesantren itu luar biasa. Ya, lihat di pesantren tadi itu. Ya, sampai jangankan kiainya yang lewat. Mobilnya kiainya itu ya, mobilnya tok ini, mobilnya kiainya lewat, mereka itu takzimnya luar biasa. Jadi akhlak yang baik itu yuktasab, diusahakan, wasayyi yujahad hatta yazul. Akhlak yang jelek pun itu harus ya kita hilangkan, kita mujahadah dikatakan ya, sampai hilang tadi itu. Ya. Misalnya selama ini terbiasa sombong, ya dihilangkan tadi itu. Ya. Kalau yang sesuatu yang dianggap remeh tadi itu ya, mungkin bernada tinggi di atas nada bicaranya orang tua, ya mungkin merasa itu biasa sekali. Ya, tapi sekarang diusahakan ya hatta yazul, sampai hilang hal tersebut. Karena fadilahnya akhlak ini dikatakan wal khuluqul hasan ya'dilu siyam wal qiyam. Akhlak yang baik itu ya fadilahnya menyetarai daripada puasa dan salat malam dikatakan. Wa huwa samratu tasawuf. Akhlak yang baik itu merupakan hasil buah daripada tasawuf. Faman lam yuhsin khuluquhu, ya barang siapa yang lam yuhsin khuluqah, tidak memperbaiki akhlaknya, fatasawufuhu asjarun bila asmar, maka tasawufnya dia itu ibarat pohon yang tidak memiliki buah. Karena buahnya tasawuf, buahnya ilmu yang mempelajari tentang kebersihan hati, menjaga hati itu apa? Ya akhlak yang keluar tadi itu. Belajar tasawuf misalnya, tapi medit, kikir. Padahal tahu bagaimana itu fadilahnya mengasihi misalnya. Maka itu ibarat pohon yang tidak ada buahnya.
Kemudian sebaliknya, faqila lahu, ya, kalau yang paling banyak masukkan surga itu takwa dan akhlak yang baik, maka Rasulullah ditanya balik, ya Rasulullah, lah kalau yang paling banyak memasukkan neraka itu apa? Fama aktsaru ma yadkhulun nas an-nar. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan al-ajwafan al-famu wal farju, yaitu dua lubang, yaitu apa? Mulut dan kemaluan. Nah, dikatakan dari dua hal ini paling banyaknya mayoritas orang tadi itu masuk ke dalam neraka. Ya, dua syahwat yang sangat sulit untuk dibendung. Ya, mulut ya. Tidak ngerasani gitu. Apa namanya? Kayak gatal akhirnya. Nah, sehingga hal tersebutlah yang kemudian banyak masukan orang masuk ke dalam neraka. Berbohong, ya, mengadu domba, ngomong kotor. Wal farju, kemaluan juga seperti itu. Itu bilamin min dzalik. Faghsil qalbaka bin nadmi ala ma fatak min Allah azza wa jal. Maka basuhlah hatimu, ya, dengan penyesalan atas apa yang tertinggal darimu, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hamba yang takwanya bagus, akhlaknya semakin hari semakin bagus dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala hal yang buat Allah murka, dijauhkan daripada kemaksiatan, khususnya kemaksiatan mulut dan kemaluan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.